الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المحكم وشيد معاقد العلم بخطابه وأحكم وفقه في دينه من أراد به خيرا من عباده وألهم وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار مراده وفهم فسبحان من حكم وأحكم وحلل وحرم وعرف وعلم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى الطريق الأقوم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بجوامع الكلم وبدائع العلم والحلم والكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Sidang jamaah pengajian maghrib sampai isya yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya tatimmus shalihat, kita dapat menyempurnakan kebaikan dan kesolehan-kesolehan kita. Muqaddimah ini adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir dalam keseharian kita 1 kali 24 jam ungkapan alhamdulillah ini terlalu sering kita ucapkan, dan itu adalah bentuk kesyukuran kita, paling tidak dalam bentuk ungkapan formalitas. Kita kalau mau menghitung-hitung dalam sehari berapa kali kita bersin, setiap kita bersin kita bersyukur kepada Allah. Ternyata bersin itu adalah salah satu di antara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Terjadi lagi sharing-sharing doa di antara kita. Terjadi substitusi doa di antara kita. Yang membaca alhamdulillah di saat dia bersin, saudaranya yang lain mendoakannya yarhamukumullah, semoga Allah menyayangimu. Urusan-urusan bersin saja kita saling berdoakan, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah mencintaimu. Dijawab lagi oleh orang yang bersangkutan, yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan Anda petunjuk dan memperbaiki keadaan-keadaan. Begitu juga ketika kita bangun, ketika kita berhasil bangun kembali di subuh hari, kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agak panjang sedikit. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kita. Kenapa dikatakan kembali menghidupkan kita? Karena semalam ketika kita tidur itu ada mirip-mirip dengan kematian. Jadi kalau seandainya ada di antara kita yang bertanya-tanya, kira-kira bagaimana rasanya itu mati ya? Apa yang kita rasakan ketika kita mati? Sementara kita ini tidak boleh melakukan percobaan pembunuhan diri. Sebab itu dilarang di dalam agama kita. Akan tetapi ada yang paling sederhana yang setiap saat kita rasakannya, itu tidur. Tidur ini paling tidak, kalau tidak persis bersaudara dengan mati, paling tidak
ya sepupu 2 kali dengan mati, itu yang namanya tidur. Mirip-mirip dengan kematian. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita tidak bangun-bangun lagi, maka bukan kita yang membaca alhamdulillah, tapi orang yang pertama yang membangunkan kita dan kita tidak goyang-goyang dan tidak bergerak, berubah bacaan menjadi innalillah. Bukan lagi alhamdulillah, tapi berubah menjadi innalillah. Dalam hitungan menit sudah tershare ke seluruh grup-grup, telah meninggal dunia fulan bin fulan, baru saja dia meninggal dunia. Maka ketika Allah mengembalikan kehidupan kita ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa yang kita lakukan setelah kita bangun biasanya? Biasanya itu rata-rata kita ke kamar mandi. Kita ke kamar mandi. Kita berdoa, masuk kamar mandi. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Setelah kita menyelesaikan hajat kita buang yang tidak lagi bermanfaat, maka di situ kita diajarkan lagi oleh agama ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ketika kita keluar kamar mandi yang paling singkat, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Tapi ada doa yang lain yang juga diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Itu doa keluar kamar mandi. Di saat kita bangun tadi alhamdulillah. Di saat kita bersin alhamdulillah. Di saat kita keluar kamar mandi alhamdulillah. Kalau kita ingin merenungkan di situ, apa yang kita mau syukuri di situ? Kok urusan buang air kita bersyukur? Coba kita bayangkan jamaah sekalian. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menghendaki urusan buang-buang air ini tidak lancar, maka semua apa yang kita miliki berupa materi dan kekayaan, biarkanlah itu pergi semuanya. Yang penting urusan buang-buang air ini menjadi lancar. Ada enggak di antara kita yang andaikan kita mau katakan, coba pilih salah satu di antaranya. Kamu dihadiahkan mobil baru atau rumah baru yang bertingkat, tapi tidak keluar kencingmu. Atau urusan buang air ini lancar-lancar saja, biarkanlah kita tidak memiliki fasilitas itu. Ternyata banyak nikmat dan karunia Allah yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita lupa bahwa itu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang kita anggap sebagai nikmat itu kalau dapat uang, kalau dapat transferan, itu yang kita anggap nikmat. Kita tidak menganggap nikmat hal-hal yang tersembunyi, yang andaikan dia tidak lancar, maka kita akan tersiksa. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita ditanya, bagaimana kabar tak? Walaupun mungkin agak sakit-sakit sedikit, agak pilek-pilek sedikit, rata-rata itu kita mengucapkan, ya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, dan kita bersyukur karena kita terkondisi untuk melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah, kita sudah sholat maghrib, kita sudah sholat sunat, kita sudah baca zikir, kita sudah berdoa, ditambah lagi kita duduk-duduk ya menunggu waktu isya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang Pak yang bisa kemana saja, mudah dia kemana saja, mau ke Jakarta, mau ke luar negeri, mau ke Malino, mau mendaki gunung, mudah. Tapi satu-satunya yang susah baginya adalah menemukan jalan menuju ke masjid. Ada orang yang gunung pun dia daki, lautan pun dia seberangi, tapi masjid dia lewati. Masjid dia dilewati. Iya.
Coba ditanya, mau ke mana? Mau ke Malino. Mau ke mana? Mau ke sini. Mau ke mana? Mau Singapura. Mau ke mana? Mau ke masjid. Duluan mikir. Kan sering begitu. Kita minum kopi apa? Azan asar. Ayo kita pergi masjid. Duluan mikir. Sampaikan salam saja. Iya. Maka nikmat dan karunia terbesar ketika Allah memberikan kita petunjuk untuk mendatangi jalan-jalannya yang diridhai. Maka di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan berbagai macam variasi amal-amal soleh, di samping bentuk perintahnya itu kadang-kadang langsung, umpamanya wa aqimus shalah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Itu perintah semua. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi dalam Al-Quran tidak sedikit juga ayat-ayat yang di dalamnya ada perintah, tapi ada nilai tambahnya, ada penekanannya. Di samping kita diperintahkan, kita juga disuruh untuk bersegera dan bercepat-cepat. Jadi itu nilai tambahnya, itu stressingnya. Di samping kita disuruh untuk melaksanakan perintah pada sebuah amalan kebajikan itu, kita juga disuruh untuk bercepat-cepat, bersegera, ya bahkan berlari. Karena kebaikan-kebaikan itu memang seharusnya kita berlomba-lomba. Baik, kita ambil contoh-contoh di antara ayat-ayat tersebut yang bukan sekedar menyuruh, akan tetapi menyuruh dan bersegera. Yang pertama, dalam surah Al-Jumu'ah Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil, diundang, nudiya lis-salati, untuk menghadiri salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah, bercepat-cepatlah, bergegas-gegaslah, jangan terlambat. Ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Yang dimaksud dengan mengingat Allah di sini adalah melaksanakan sholat Jumat dengan seluruh rangkaiannya. Iya, jadi kurang sempurna pahalanya kalau seseorang itu cuma sholatnya saja, dia tidak mengikuti secara sempurna khutbahnya. Ya, kalau karena ada halangan dan udzur, ya udzur itu sesuatu yang difahami. Tapi kalau tidak ada udzur, ada biasa di sebuah masjid, insya Allah bukan di Masjid Ar-Rahman, sudah berlangsung khutbah Jumat, tapi karena di luar masjid itu ada pohon-pohon mangga, di situ dia cerita di luar, berbusa-busa mulutnya khatib berkhutbah di situ, berbusa-busa juga mulutnya dia bercerita di belakang di luar masjid itu sambil merokok. Iya. Maka ini karena ketidakfahaman. Karena ketidakfahaman. Allah katakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat, segera. Jangan terlambat. Bahkan programkan hari itu untuk menyambut ya hari raya umat Islam. Makanya di negeri-negeri kaum muslimin secara umum, seperti di Timur Tengah, di dunia Arab, itu liburnya pada hari Jumat, libur nasionalnya itu pada hari Jumat, dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut yang namanya sholat Jumat. Dan satu hal yang perlu menjadi catatan di negeri kita, yang mayoritas kaum muslimin di negeri ini, umat Islam inilah umat yang paling toleran. Mereka yang mayoritas, akan tetapi hari liburnya demi menghormati agama lain yang minoritas, dan kita tidak keberatan. Maka apalagi yang kira-kira bisa kita lakukan
sehingga orang tidak lagi mengatakan kepada kita umat Islam ini yang tidak toleran. Seluruh bentuk fleksibilitas yang memungkinkan selama kita tidak salah, maka kita sudah berikan semuanya. Mestinya di negeri ini, karena penduduknya adalah muslimin, mestinya hari liburnya itu adalah hari Jumat. Tapi karena ada umat dan agama lain, maka demi untuk menjaga toleransi itu, kita rela untuk menyerahkan hak kita agar supaya kita betul-betul bisa hidup tentram, damai di negeri ini yang berlatar belakang kepercayaan, adat, tradisi yang berbeda-beda, tapi bagi umat Islam semua bisa dilewati itu insyaallah. Yang kedua, contoh daripada amalan yang diperintahkan, yang di dalamnya ada perintah untuk bercepat-cepat. Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah dan cepatlah, ila maghfiratin min rabbikum, untuk menjemput ampunan Tuhanmu. Jadi kita disuruh untuk bersegera, bercepat-cepat, bergegas-gegas untuk menjemput ampunan Tuhanmu, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika kita berhasil merespon daripada satu perintah yang paling mulia ini, Allah sebutkan bentuk kegembiraan selanjutnya, yaitu wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan menjemput surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi salah satu di antara bentuk ketentraman dan kebahagiaan itu ketika tempat kita luas dan lapang. Di mana-mana kalau ada tempat tinggal yang luas dan lapang, itu akan menambah kesenangan kita, akan menambah kebahagiaan kita. Maka Allah katakan bagi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan terlalu bersedih kalau di dunia ini rumah kita mungkin cuma sekian kali sekian, rumah-rumah kecil, apalagi kota-kota seperti di Makassar ini, tanah semakin mahal, developer kalau buat rumah, semakin kecil karena mahal tanah. Tapi di hari kemudian kelak nanti Allah katakan luasnya surga itu yang akan kalian tempati adalah seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kata Allah, telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa artinya itu kok dikatakan telah dipersiapkan? Telah dipersiapkan, u'iddat, menunjukkan bahwa surga itu sudah ada, Pak. Dan ini ada pembahasan khusus tentang masalah ini dalam bab akidah. Surga itu sudah ada karena Allah bilang u'iddat lil muttaqin, sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa artinya? Surga itu sudah terima kunci, Pak. Tinggal kita masuk saja, dan siapa yang berhak untuk masuk ke dalamnya. Jangan dibayangkan surga itu kayaknya belum dimulai pembangunannya karena belum turun anggarannya. Oh, jangan seperti itu, Pak. Kalau di dunia ini memang bisa terjadi. Kadang-kadang ada perumahan, promosinya luar biasa. Modelnya seperti ini. Kamarnya begini. Setelah kita pergi cek lokasi, Pak, baru berupa lokasi, belum ada apa-apa, cuma jual gambar saja. Ada kemungkinan tidak jadi. Banyak pengusaha-pengusaha yang gagal dalam membangun karena banyak faktor. Adapun surga u'iddat lil muttaqin, dan hikmah mengimani bahwa surga sudah ada supaya kita semakin termotivasi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah sekalian? Karena kita sebagai manusia, fitrah manusia itu memang butuh motivasi, butuh sugesti. Kita tidak akan bekerja kalau tidak ada iming-iming, Pak. Di mana-mana itu yang seperti itu. Tidak mungkin kita mau bekerja di sebuah instansi, PNS kah, karyawan kah, kalau tidak ada iming-iming tunjangan. Tidak mungkin.
Tidak mungkin, Pak. Apalagi kalau pakai baju dinas pagi-pagi pergi, bilang itu pegawai negeri, Pak, tapi lillahi ta'ala itu tidak ada gajinya itu, Pak. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin, Pak. Ada orang karyawan setiap hari pergi ke tempat kerjanya. Tidak mungkin dia kata itu lillahi ta'ala. Sekedar dia mau lillahi ta'ala. Itu tidak mungkin, Pak. Termasuk dalam hal ini, Allah janjikan kita beriman dan beramal soleh karena Allah janjikan surga. Bertentangankah dengan prinsip akidah dan keimanan atau keikhlasan kalau kita beramal ini karena mengharapkan surga? Itu pertanyaannya. Bertentangankah? Kan dalam definisi ikhlas itu, kalau masih mengharap sesuatu, berarti itu kurang-kurang ikhlas. Wah, ada sesuatu ini, kurang ikhlas ya. Sekarang kalau kita mengharap surga, apakah kita katakan, wah, kurang ikhlas dia beribadah itu karena dia mengharap surga? Dalilnya dalam Al-Quran untuk mengharapkan surga itu tidak terhitung, Pak. Termasuk diantaranya ayat-ayat di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Gembirakan orang-orang yang suka beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kan yang janji surga Allah juga. Maka kalau kita berharap, ya sudah benar. Itu sudah include karena Allah sendiri yang janji kita surga, maka kita berharap. Andaikan Allah mengatakan, pokoknya beriman dan beramal soleh, jangan tanya-tanya ada surga atau tidak ada. Pokoknya beribadah saja. Allah juga yang mengatakan, gembirakan mereka dengan surga. Dan itulah yang saya katakan tadi, andaikan tidak ada iming-iming yang seperti itu, kita tidak akan mau beriman dan beramal soleh. Dan berharap kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak berarti orang itu tidak ikhlas. Ya. Karena kalau tidak ada harapan kepada surga, itu tidak mungkin kita mau lakukan sesuatu. Dan tidak ada orang dalam kehidupan ini yang beribadah dia bilang, saya terserah Allah mau kasih masuk surga mau tidak, yang jelas saya cuma taat saja. Itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Maka sudah benar kalau Allah memberikan harapan kepada kita, dan ketika kita berharap itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Kalau harapan itu kepada makhluk, kepada manusia, barulah ada tersentuh sedikit yang namanya mungkin kurang ikhlas. Oh, dia mau melakukan itu karena ya ingin dilihat oleh si fulan. Nah, itu ada kemungkinan. Oh, dia melakukan itu, dia membantu itu karena ada maunya. Iya. Itu kan ada kejadian yang lalu, Pak. Entah pada periode siapa itu yang lalu, viral itu masuk televisi dulu. Seorang calon anggota dewan yang tidak lolos ya menjadi caleg. Kebetulan sebelum dia caleg dia sudah menyumbang karpet di masjid. Tidak lolos, Pak. Dia ambil karpetnya kembali karena tidak lolos. Itu pernah viral itu beberapa tahun yang lalu, sudah lama. Viral itu dibicarakan itu, Pak. Nah, itu contoh daripada orang yang melakukan bentuk kebaikan. Dekat-dekat pemilu, dekat-dekat ya melakukan kebaikan-kebaikan, ya bakti sosial. Ya, tapi kalau sudah selesai, tidak terlihat lagi seperti itu. Itu yang bisa kita indikasikan, oh ada maunya. Tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja, itulah definisi daripada keikhlasan. Selanjutnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala ketika merintahkan kita untuk melakukan kebaikan, Allah mengatakan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Sudah berapa ayat kita sebutkan? Fas'au ila dzikrillah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fastabiqul khairat. Kalau ini lebih luar biasa lagi, karena Allah katakan fastabiqu, berlomba-lombalah. Bukan sekedar cepat, tapi berlomba-lombalah. Menunjukkan bahwa kebaikan ini memang semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya semakin bagus. Makanya Al-Quran selalu mengajak kita untuk melakukan kebaikan itu, kebanyakannya secara berjamaah, kebanyakannya secara kolektif. Karena kalau kita bersama-sama itu memang terasa ringan. Sebuah pekerjaan yang berat. Contoh, berpuasa. Berpuasa itu pekerjaan berat. Karena kita harus tiba-tiba libur makan dan minum, Pak.
Yang kebiasaan kita makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, tiba-tiba tidak makan. Itu tidak gampang itu. Tapi kenapa ketika tiba bulan Ramadan, biar yang tidak pernah puasa-puasa sunat, yang penting orang Islam yang standar insya Allah dia sholat. Kalau tiba satu Ramadan, insya Allah langsung bisa berpuasa. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Bahkan kita menyambut ya awal Ramadan itu dengan penuh keceriaan. Walaupun nanti setelah akan berakhir semakin berkurang jamaah di masjid, tapi paling tidak ada rasa kegembiraan menyambut ya, welcome, selamat datang bulan suci Ramadan. Kita berpuasa pada siangnya, kita tarawih pada malamnya. Beda halnya kalau kita puasa sunat, puasa Senin Kamis, puasa ya 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Itu sering kita tidak sampai puasanya, Pak. Kenapa? Karena kita sendiri yang puasa. Orang pada makan, kita sendiri yang puasa. Apatah lagi ketika di meja makan itu sudah dihidangkan makanan-makanan enak, istri kita sudah menghidangkan untuk anak-anak kita. Kita yang berniat puasa dari pagi, alhamdulillah tidak buka, begitu jam 10, Masya Allah ada suami di situ. Kita lewat, ya, akhirnya kita baca doa buka puasa pada jam 10 pagi. Dhahabat dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu dibaca di saat kita berbuka puasa. Yang saya ingin stress di situ karena yang pertama kita berjamaah ada kekuatan. Yang kedua karena kita sendiri maka kita menjadi lemah keinginan dan kekuatan kita. Itulah sebabnya kita ini kalau ada amalan-amalan yang memang diperintahkan untuk kita berjamaah, sedapat mungkin kita melaksanakannya dengan berjamaah. Terutama di antaranya bagi kita kaum pria adalah usahakan kita sholat berjamaah. Di samping memang pahalanya berbeda, kita kalau sendiri memang kurang semangat, Pak. Apalagi kalau umpamanya tidur habis maghrib, bangun jam 9, baru mau sholat, waduh kadang-kadang itu tidak semangat, Pak. Sekedar target, yang penting menggugurkan kewajiban. Mau khusyuk mau tidak, nah itu karena kita sendiri. Maka dianjurkan untuk kita selalu bersama-sama, dan ayatnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian kepada setiap kebaikan-kebaikan. Dari situ ada kata musabaqah. Nah, akrab di telinga kita istilah musabaqah. Walaupun bahasa ini bahasa Arab, musabaqah. Musabaqah tilawatil Quran, MTQI, musabaqah hifdzil Quran. Apa artinya musabaqah? Musabaqah itu artinya perlombaan tilawah Al-Quran, perlombaan hifdzil Quran. Sebenarnya musabaqah ini bukan cuma Al-Quran, apa saja. Cuma tidak lumrah, pamannya musabaqah main bola, musabaqah pertandingan lari. Ya, tidak lumrah itu. Tapi musabaqah dari sisi bahasa bisa juga kita katakan. Oh, kesebelasan PSM dengan kesebelasan apa? Iya. Ya, saya tidak tahu kalau nama-nama bola itu. Ya, yang baru-baru korban ini di Jawa, ya. Terjadi musabaq, terjadi perlombaan di antara mereka. Maka Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah pada setiap kebaikan-kebaikan. Nah, kita ingin melihat contoh-contohnya dalam keseharian kita, Pak. Apa contoh bukti yang paling mudah untuk kita langsung konkretkan dan amalkan? Nabi mengatakan, "Lau alimtum ma fi shaffil awal labtadartumuhu." Andaikan kalian mengetahui keutamaannya shaf yang pertama pada salat jamaah, niscaya kalian akan berlomba-lomba. Bahkan Nabi mengatakan niscaya kalian mau saling melakukan undian. Biasanya undian itu ada kertas, ya kita gocang-gocang, terus keluar satu, yang namanya terus di situ itu pemenangnya. Kata Nabi, andaikan kalian tahu itu, maka kalian mau melakukan undian. Ya, sudah dibokin tempat memang itu. Ini tempat saya. Seperti kalau di Masjid Nabawi itu, yang dekat-dekat dengan imam itu sudah ada sajadahnya di situ, Pak. Ya, biar jam 2 malam kita mau datang situ, ada memang orang yang booking itu sudah puluhan tahun di situ. Meninggal baru dia digantikan lagi mungkin sama siapa. Iya. Tapi alhamdulillah kalau kita kan Masjid Ar-Rahman
Tidak ada booking-booking. Pokoknya siapa yang pertama datang, biar kita orang tidak punya pangkat, kita yang pertama datang, kita yang berhak duduk di situ. Pak wali kota belakangan datang, ya belakangan di belakang. Tidak ada istilah bahwa dia duluan karena dia pejabat. Apa siapa yang duluan? Tapi karena ketidaktahuan kita, biasa sudah qamat, ada kosong bagian depan, satu orang, biasa belum sempurna, belum penuh itu, karena kita saling mempersilahkan. Pak, kita duluan mikir. Padahal yang sunnah itu segera isi situ. Jangan kan, oh ada ustadz ini, kita duluan ustadz, karena kita tahu tidak. Ada satu kaidah mengatakan la ithara fil ibadah, tidak perlu memikirkan orang lain kalau dalam urusan ibadah. Maksudnya yang pertama kita pikirkan itu adalah diri kita sendiri, kemudian orang lain akan ikut. Dalam hal-hal yang sifatnya materi, ini yang bagus kalau kita mengutamakan orang lain. Ada urusan-urusan makan kah apa, ya kita duluan, kita duluan. Ya. Tapi dalam urusan salat ya kita duluan. Tapi dalam urusan makan dia paling pertama. Itu berbeda. Mestinya dalam urusan-urusan ibadah fastabiqul khairat, fas'au ila dzikrillah. Sudah. Yang terakhir baru masuk pada kajian kita, ayat Adz-Dzariyat ayat 50. Allah berfirman. Kenapa saya akhirkan ini? Karena ini lebih spesial. Allah mengatakan, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Fafirru ilallah, arti harfiahnya, arti letterleknya, fafirru ilallah, berlarilah engkau menemui Allah. Jadi saya sengaja akhirkan ini karena agak spesifik, agak spesial. Kalau tadi bergegas-gegaslah, ya cepat-cepatlah. Kalau ini Allah katakan fafirru ilallah, berlarilah engkau menemui Tuhanmu, menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini luar biasa untuk kita bahas, Pak. Ketika Allah menyuruh kita untuk kembali kepadanya, Allah tidak mengatakan jalan santai. Ya, tapi Allah menggunakan fafirru, dan memang farra yafir dalam bahasa Arab artinya lari, Pak. Lari. Saya teringat dengan hadis Nabi yang mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi 7 dosa yang membinasakan. Salah satu di antaranya adalah al-firaru minaz zahfi, yang lari dari medan tempur. Itu yang lari dari medan tempur, itu termasuk di antara dosa besar. Termasuk di antara dosa besar. Apatah lagi ketika musuh yang mendatangi kita kemudian kita tinggalkan, itu lebih tidak bisa lagi. Umpamanya negeri ini yang kita tahu diserbu oleh orang-orang asing yang ingin mengambil daripada aset-aset kita, dan itu di backup mungkin oleh penguasa, maka pada akhirnya kita akan terjepit, tapi kita akan tetap melawan karena kita menganggap bahwa kitalah yang paling berhak untuk berada di negeri kita ini, yang mengatur negeri kita ini, karena kita dilahirkan di tempat ini. Tidak diragukan kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Apa makna daripada fafirru ilallah? Ini kita akan bahas. Fafirru ilallah, kata para ulama, yang pertama berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah berlari meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata begitu maksudnya, Pak. Jadi setiap perkara-perkara kita anggap ini hukumnya haram, ini hukumnya makruh, ini hukumnya dibenci oleh Allah, ini hukumnya tidak sunnah, kemudian kita tinggalkannya, dan kemudian kita berbalik haluan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang dibenci oleh Allah menuju kepada apa yang dicintai oleh Allah. Dari kesyirikan menuju kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kekufuran menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ayat dalam surah An-Nisa yang menyuruh orang beriman untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Kenapa orang beriman disuruh lagi beriman? Kalau orang di luar Islam disuruh beriman, itu masuk akal. Tapi ini orang beriman disuruh lagi beriman,
Maksudnya anjuran untuk memperbaharui selalu keimanan kita, anjuran untuk senantiasa istiqamah dan konsisten. Karena iman itu kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu naik turun. Ya, jadi ada 3 model iman paling tidak Pak untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, model imannya para malaikat. Model imannya para malaikat ini semenjak Allah ciptakan, imannya itu sudah langsung berada di atas, di puncak. Ya. Di Mount Everest, tidak lagi di atasnya. Maka keimanan para malaikat itu adalah keimanan yang paling stabil, terus di atas. Itu. Yang kedua adalah model keimanan para nabi dan para rasul yang dimulai dari bawah, menanjak naik ke atas. Itu. Sampai seperti modelnya imannya para malaikat. Jadi sampai juga, tapi dia start dari bawah, keimannya para nabi dan para rasul. Kalau malaikat itu dari atas. Ya. Yang ketiga adalah modelnya iman saya, iman Bapak dan iman kita semua. Bagaimana modelnya iman kita? Yaitu yang naik, kemudian turun, naik, turun, naik, anjlok. Nah, kita ini berdoa dan berharap mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah pas iman kita lagi menanjak naik. Oh. Ya. Kayak seperti pesawat Sukhoi itu naik naik ke atas. Yang kita khawatirkan, Pak, kalau iman kita ini lagi anjlok, tiba-tiba malakul maut kemeko. Itu yang paling mengkhawatirkan, Pak. Makanya iman ini sesuatu yang berfluktuasi, bisa naik, bisa turun. Yang perlu kita tahu, keimanan itu naik bertambah dengan apa, dan turun dengan apa, berkurang dengan apa. Definisi para ulama, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini bertambah dengan ketaatan-ketaatan, bertambah dengan kesalehan. Jadi kalau kita melakukan kesolehan, keimanan itu Pak, kita baca Quran, kita bersedekah, kita sholat, kita zikir-zikir, pasti itu menjadi sarana untuk menambah keimanan kita. Dan sebaliknya, wa yanqusu bil ma'siyah, ia akan berkurang dengan kemaksiatan dan pelanggaran. Jadi kita terasa itu Pak. Kalau istilahnya Masya Allah, sejak subuh kita sudah bangun subuh, tepat waktu sholat, tidak terlambat, ya. Kita sempat sholat sunat qabliyah sebelum kita sholat subuh, atau mungkin sebelumnya kita sholat witir, atau ada di antara kita memang sholat lail, ya, jam 3 dia sudah bangun menjelang azan, ya, dia pergi ke masjid. Pokoknya teratur kehidupannya itu. Setelah sholat subuh dia masih tinggal di masjid, baca zikir atau ada pengajian. Setelah terbit matahari dia sholat syuruk atau dia sholat duha. Baru setelah itu dia pulang, dia pergi ke tempat kerjanya, teratur. Di waktu duhur dia sholat duhur. Setelah sholat duhur lanjut lagi pekerjaannya. Tiba sholat asar, dia singgah sholat asar. Sampai masuk waktu isya. Setelah isya mungkin dia sholat witir, karena dia prediksikan jangan sampai tidak bangun nanti malam. Maka dia melewati 1x24 jam itu penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan. Terasa bahwa ada aroma keimanan yang senantiasa mengantarnya. Tapi ketika dalam keseharian itu semakin pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Iya. Saya biasa itu Pak, kalau buka YouTube. Itu kalau kita buka YouTube umpamanya mau ini. Sesuatu yang kita tidak mau, terpaksa kita lihat, umpamanya iklan. Selalu iklan. Aduh, cepat kok. Biasa kita di situ terpancing Pak. Kalau wanita yang umbar aurat di situ, bagus-bagus tuh dilihat. Nah, hati-hati itu Pak, hati-hati, ya, hati-hati. Kalau kita terpancing dengan hal-hal yang sifatnya pelanggaran, maka mungkin yang selama ini kita bangun jam 3:30, kenapa saya ini tiba-tiba susah bangunnya? Nah, salah satu di antaranya itu karena pengaruh pelanggaran dan dosa. Dan kita berburuk sangka pada diri kita bahwa ini adalah bentuk hukuman yang Allah berikan pada kita, yang perlu segera kita bangkit dan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang kedua, fafirru ilallah
berlarilah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, al-firaru minal jahli ilal ilmi. Berlari dari kebodohan menuju kepada ilmu. Jadi umat Islam ini adalah umat yang harus terus menambah wawasan, menambah khazanah keilmuannya. Yang pertama, terutama ilmu bagaimana caranya menyembah Tuhannya. Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata menyembah Allah, beriman kepada rukun iman, itu membutuhkan ilmu. Itu membutuhkan ilmu. Kata Nabi SAW, urusan salat saja, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian umatku ini sebagaimana kalian melihat aku salat. Kalau di zaman sahabat, mudah langsung dipraktikkan aplikasinya hadis ini. Karena mungkin sahabat-sahabat sudah pada berkumpul di masjid, mungkin Nabi salat sunat kah? Maka bisa langsung dilihat, oh begini caranya Nabi ketika takbir, oh begini caranya Nabi ketika dia ruku, oh begini caranya Nabi ketika i'tidal, oh begini caranya Nabi ketika salat gerhana. Nah, baru-baru kita salat gerhana kan? Iya, bagaimana salat gerhana, Pak? Berapa kali rukunya, berapa kali baca Al-Fatihah, berapa kali baca surah. Ya, intinya sama dengan salat subuh, 2 rakaat. Cuma setiap rakaat itu 2 kali ruku. Dengan bacaan yang panjang Al-Fatihah, bacaan yang panjang, kemudian ruku. Rukunya juga panjang, setelah itu i'tidal, tidak langsung sujud. Lanjut lagi, imamnya baca Al-Fatihah lagi, kembali lagi bersedekap. Alhamdulillah, baca surah. Baru setelah itu ruku, baru setelah itu i'tidal, baru sujud. Rakaat kedua diulang sama dengan rakaat yang pertama. Itu butuh ilmu. Itu butuh ilmu. Saya baru-baru ini karena disuruh jadi imam di salah satu masjid, karena sholat ini tidak setiap hari kita lakukan ya, terpaksa saya baca buku lagi. Apalagi bagaimana caranya itu sholat gerhana. Ya, bagaimana lagi kalau urusan-urusan yang memang membutuhkan pendalaman itu penting untuk kita fahami. Karena ada kadang-kadang sesuatu yang satu yang boleh, yang satu yang tidak boleh, akan tetapi beda-beda tipis, yang satu dibenarkan, yang satu tidak dibenarkan. Umpamanya, contoh saja Pak dalam bab muamalah. Ini kita angkat dalam contoh bab muamalah. Kapan muamalah kita itu benar, kapan muamalah itu mengandung dosa? Ketika dia benar, berarti itu bentuk muamalah yang sah. Umpamanya, contoh saja apa yang ada di hadapan saya. Umpamanya, saya ini mau beli air, atau kita ambil yang lebih besar, saya ini umpamanya mau beli kendaraan. Ya, saya mau beli kendaraan. Maka ada teman, ada orang pembiaya, baik personil ataupun lembaga keuangan, yang menawarkan kepada saya. Dia bilang, bagaimana kalau saya belikan Anda kendaraan? Jadi dialah yang atas nama beli kendaraan. Saya ini yang butuh kendaraan, tidak pernah pegang duit. Setelah dia beli dari toko, baru dia serahkan sama saya. Berapa harganya? 10 juta. Berapa kesepakatannya? Pokoknya setiap bulannya kasih kembali, katakanlah 1 juta, ya 200. Berarti kalau seperti itu selama 10 bulan menjadi berapa itu? 12 juta ya? Menjadi 12 juta. Berarti keuntungannya 2 juta. Tadi modal 10 juta. Maka itu adalah prinsip jual beli. Karena orang itu beli dulu, baru setelah itu dia serahkan kepada yang butuh barang itu. Jangan yang butuh barang ini dikasih uang. Kalau yang butuh barang ini, dia katakan, ambil ini 10 juta, kau pergi beli sendiri apa yang kau suka. Baru setelah itu perjanjiannya, kembalikan cicil setiap bulan 1,2, hasilnya sama tapi hukumnya berbeda. Yang pertama itu masuk dalam prinsip jual beli. Yang kedua itu masuk dalam prinsip pinjam meminjam. Yang pertama ketika ada kelebihannya, itulah jual beli yang dibolehkan, ada keuntungan di dalamnya. Yang kedua ini tidak boleh ada keuntungan karena prinsipnya meminjamkan uang kepada orang itu. Beda-beda tipis, ya beda-beda tipis. Ada Allah masa kalau cuma begitu, yang satu halal yang satu haram. Saya kasih contoh yang lebih konkret lagi. Apa bedanya antara menikah dengan berzina? Kan orang yang habis menikah, mohon maaf,
ya ini anak-anak kita ini, dengan orang yang berzina, kan sama-sama itu yang dikerja. Ya habis menikah bertemu dengan pasangannya. Orang yang berzina bertemu dengan pasangannya. Sama-sama itu yang kerja. Tapi yang satu halal, yang satu haram. Apa membedakan? Karena yang pertama nikah ada akadnya. Saya nikahkan engkau dengan anak saya terima nikahnya dengan mahar yang begini. Tunai karena Allah. Sah. Anda mau bawa ke mana istri Anda? Itu istri Anda. Tapi yang pertama kan tidak ada akadnya, tidak ada syahidnya, maka dia tidak diperbolehkan. Kita ini katakan suami istri itu karena ada akad. Ya, apa bedanya dengan orang-orang yang pergaulan bebas? Letaknya dalam persoalan akad. Nah, kita melihat bahwa makna daripada al-firaru dalam ayat ini berlari meninggalkan kebodohan menuju kepada ilmu. Dalam anti umat Islam ini memang harus terus menambah keilmuannya dalam kehidupan ini. Saya akhiri dengan satu contoh konkret sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di era kita ini, di zaman kita ini, Masya Allah, sudah luar biasa perkembangan pemahaman ilmu kita, ilmu agama kita, termasuk anak-anak muda dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Saya lanjutkan cerita tadi itu ketika saya pulang sholat gerhana di satu masjid di Goa, ya, itu pulang kira-kira sekitar setengah 10 malam. Saya ketika pulang itu Pak melewati beberapa masjid, kurang lebih 3 masjid yang saya lewati itu masjid yang saya lewati itu rata-rata baru-baru juga bubar selesai sholat gerhana pada malam itu, gerhana bulan. Akhirnya saya merenung, kayaknya 10-20 tahun yang lalu ini tidak pernah saya lihat ya di masjid di Makassar ini ada melaksanakan sholat gerhana, ya tidak pernah Pak, tidak pernah. Saya ingat ya di kampung saya ceritakan kampung saya ini Pak, di Palopo, di daerah terpencil sana, ya. Itu kalau terjadi gerhana bulan, Pak, saya masih mengalami itu gerhana bulan waktu masih kecil, masih SD. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kampung kita di sana? Dia ambil gentong, dia pukul-pukul itu. Nah, itu ada seperti itu, Pak. Macam-macam lah keyakinannya di situ. Katanya apa? Ular naga, telan bulan. Ya, kalau dia telan bulan tidak ada mi bulan sampai sekarang, Pak. Ya, itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Tapi alhamdulillah karena kita terus ini belajar dan semakin mudahnya kita mengakses informasi pada hari ini Pak, ya. Yang penting ada pulsa data kita, pokoknya kita bisa belajar. Tapi hati-hati, yang namanya HP ini adalah barang yang bisa dengannya Allah ridha dan dengannya bisa Allah murka terhadap kita. Maka fafirru ilallah, berlarilah menuju kepada Allah, meninggalkan apa yang dilarang, menuju apa yang diridhai, meninggalkan kebodohan, menuju apa yang dicintai. Siapa yang melakukan ini semuanya, maka sungguh ia telah berusaha untuk masuk ke dalam Islam ini secara kafah dan secara menyeluruh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.